Perhitungan harga pokok berbasis volume. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan pembebanan biaya produksi ke produk. 2. Menjelaskan perlunya alokasi biaya. 3. Menjelaskan pembebanan biaya overhead pabrik ke produk. 4. Menjelaskan konsep kapasitas pabrik. 5. Membagi pabrik menjadi departemen produksi, departemen jasa, atau departemen alisasi. 6. Menjelaskan langkah-langkah perhitungan harga pokok produksi berbasis volume. 7. Menjelaskan langkah-langkah pada akhir periode sehubungan dengan biaya overhead sesungguhnya. 8. Menjelaskan akuntansi biaya overhead pabrik departemen. Ke-9. Menjelaskan pengaruh otomasi pada perhitungan tarif overhead berbasis volume. Pembebanan biaya produksi ke produk. Pembebanan biaya produksi ke produk adalah proses alokasi atau distribusi biaya yang dikeluarkan selama proses produksi ke setiap produk yang dihasilkan. Pembebanan ini penting untuk menentukan harga pokok produksi, mengukur efisiensi produksi, dan menetapkan harga jual produk. Jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya bahan baku. Biaya yang terkait dengan pembelian bahan baku yang digunakan langsung dalam pembuatan produk. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Biaya yang dibayarkan kepada tenaga kerja secara langsung yang terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Biaya-biaya tidak langsung yang berkaitan dengan proses produksi seperti biaya listrik, penyusutan mesin, atau biaya pemeliharaan. Alokasi biaya. Alokasi biaya adalah proses mendistribusikan atau membebankan biaya-biaya tertentu ke produk, departemen, divisi, atau unit organisasi yang relevan dalam perusahaan. Proses ini penting untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai total biaya yang dikeluarkan oleh setiap unit kerja atau produk, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Alokasi biaya juga digunakan untuk pembebanan biaya-biaya tidak langsung, seperti biaya overhead yang tidak bisa langsung dikaitkan dengan satu produk atau layanan tertentu. Perlunya alokasi biaya, penentuan harga pokok produksi dan harga jual. Alokasi biaya diperlukan untuk menentukan harga pokok produksi secara akurat dengan mengalokasikan biaya tidak langsung seperti overhead pabrik, biaya listrik, penyusutan mesin, biaya pemeliharaan ke produk. Penyusutan dapat menghitung HPP dengan lebih tepat. Pengendalian dan pengawasan biaya. Alokasi biaya membantu manajemen dalam mengendalikan dan memantau biaya pada berbagai aktivitas departemen atau produk. Evaluasi kinerja unit dan divisi. Alokasi biaya memungkinkan perusahaan untuk menilai kinerja setiap unit bisnis atau departemen secara lebih objektif. Pengukuran profitabilitas produk atau layanan. Dengan mengalokasikan biaya secara tepat, perusahaan dapat mengetahui profitabilitas masing-masing produk atau layanan. Pengambilan keputusan strategi. Alokasi biaya membantu manajemen dalam membuat keputusan strategi seperti penentuan apakah akan menambah atau menghentikan produksi suatu produk, mengurangi biaya di area tertentu, atau melakukan outsourcing, penyusutan dan pengendalian anggaran. Alokasi biaya membantu dalam perencanaan anggaran untuk setiap departemen atau aktivitas. Dengan alokasi biaya, perusahaan dapat membuat proyeksi di biaya yang lebih akurat dan menetapkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian. Transparansi akuntabilitas. Alokasi biaya memberikan transparansi yang lebih baik mengenai biaya yang dikeluarkan oleh setiap unit atau departemen. Pembebanan biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung seperti biaya listrik, sewa gedung, dan penyusutan aset biasanya tidak dapat dikaitkan secara langsung ke suatu produk atau jasa. Alokasi biaya digunakan untuk membedakan biaya untuk berdasarkan metode alokasi yang sesuai.
seperti luas area yang digunakan, jumlah tenaga kerja yang terlibat, atau jam mesin yang digunakan. Pembebanan biaya overhead pabrik ke produk. Pembebanan biaya overhead pabrik ke produk adalah proses alokasi biaya tidak langsung yang terkait dengan proses produksi ke produk yang dihasilkan. Biaya overhead pabrik mencakup semua biaya yang terjadi di dalam pabrik, selain dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, seperti biaya utilitas, pemeliharaan mesin, penyusutan peralatan, serta gaji tenaga kerja tidak langsung. Pembebanan biaya overhead pabrik penting untuk menghitung harga pokok produksi secara akurat. Hal ini membantu perusahaan dalam menetapkan harga jual yang kompetitif dan mengelola profitabilitas produk. Jenis-jenis biaya overhead pabrik. 1. Biaya utilitas, seperti biaya listrik, air, dan gas. Biaya penyusutan aset tetap, seperti penyusutan mesin, peralatan, dan bangunan pabrik. Biaya pemeliharaan dan perbaikan, seperti pemeliharaan mesin, peralatan, dan fasilitas pabrik. Gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung. Biaya asuransi dan pajak properti. Biaya operasi lainnya, seperti biaya materi tidak langsung, seperti bahan pembersih dan peralatan kecil lainnya. Konsep kapasitas. Konsep kapasitas pabrik berkaitan dengan kemampuan maksimum pabrik untuk memproduksi barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Kapasitas pabrik diukur berdasarkan jumlah output yang dapat dihasilkan dengan sumber daya yang ada, seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan infrastruktur pendukung. Konsep ini sangat penting bagi manajemen perusahaan karena membantu menentukan volume produksi yang optimal, merencanakan kebutuhan sumber daya, dan mengelola biaya. Jenis-jenis kapasitas pabrik. 1. Kapasitas teoritis atau theoretical capacity. Kapasitas teoritis adalah jumlah maksimum produksi yang dapat dicapai oleh pabrik jika semua sumber daya beroperasi secara terus-menerus, tanpa henti dan tanpa adanya gangguan, seperti waktu istirahat, pemeliharaan mesin, atau masalah kualitas produk. Yang kedua, kapasitas praktis atau practical capacity. Kapasitas praktis adalah kapasitas produksi maksimum yang dapat dicapai oleh pabrik setelah memperhitungkan berbagai hambatan atau kendala operasional, seperti waktu pemeliharaan mesin, waktu istirahat karyawan, dan waktu setup produksi. Yang ketiga, kapasitas normal atau normal capacity. Kapasitas normal adalah kapasitas produksi yang diharapkan dapat dicapai oleh pabrik dalam kondisi operasi normal atau rata-rata. Kapasitas ini memperhitungkan fluktuasi musiman, permintaan pasar, serta kondisi operasional yang biasa terjadi dalam jangka waktu panjang. Yang keempat, kapasitas aktual atau actual capacity. Kapasitas aktual adalah kapasitas produksi yang sebenarnya dicapai oleh pabrik dalam periode tertentu. Kapasitas ini mencerminkan kondisi nyata dari proses produksi, termasuk gangguan yang tidak terduga, penurunan efisiensi, atau peningkatan produktivitas. Kapasitas aktual digunakan untuk mengevaluasi kinerja produksi. Kapasitas tersedia atau available capacity. Kapasitas ini mengacu pada total waktu yang tersedia untuk produksi dalam satu periode tertentu, setelah dikurangi waktu yang digunakan untuk pemeliharaan mesin, waktu tidak beroperasi, atau hambatan lain. Kapasitas terpakai, utilized capacity. Kapasitas terpakai adalah kapasitas produksi yang benar-benar digunakan dari total kapasitas tersedia. Kapasitas ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pabrik memanfaatkan kemampuan produksinya. Pembagian pabrik. Departemen produksi. Departemen produksi adalah unit yang bertanggung jawab secara langsung atas kegiatan yang terkait dengan proses pembuatan produk jadi dari bahan baku. Departemen ini menjalankan aktivitas inti dari proses produksi yang meliputi perencanaan,
pemrosesan, perakitan, dan pengendalian kualitas produk. Tugas dan tanggung jawab Departemen Produksi: 1. Pemrosesan bahan baku, 2. Pengendalian proses produksi, 3. Pengawasan kualitas, 4. Perawatan mesin dan alat produksi. 2. Departemen Jasa. Departemen Jasa atau yang sering disebut juga sebagai Departemen Pendukung adalah unit yang menyediakan layanan internal yang diperlukan oleh Departemen Produksi dan departemen lain dalam pabrik. Departemen ini tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan produk, tetapi keberadaannya sangat penting untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan lancar. Tugas dan tanggung jawab Departemen Jasa: 1. Penyediaan layanan pemeliharaan, 2. Penyediaan layanan ketenagakerjaan, 3. Layanan pengadaian, 4. Pengelola persediaan, 5. Penyediaan layanan energi dan utilitas. Langkah-langkah perhitungan HPP berbasis volume. Langkah-langkah perhitungan HPP berbasis volume: 1. Mengidentifikasi dan mengelompokkan biaya produksi dibagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 2. Menentukan volume produksi, 3. Menghitung total biaya produksi, 4. Menghitung biaya produksi per unit, 5. Menghitung harga pokok produk penjualan, 6. Menghitung harga pokok produksi untuk setiap unit. Langkah-langkah pada akhir periode sehubungan dengan biaya overhead sesungguhnya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan pada akhir periode sehubungan dengan biaya overhead sesungguhnya. 1. Mengumpulkan data dan menghitung total biaya overhead sesungguhnya. 2. Menghitung biaya overhead yang diterapkan. 3. Membandingkan biaya overhead sesungguhnya dengan biaya overhead yang diterapkan. 4. Menghitung selisih overhead dan menganalisis penyebabnya. 5. Menyesuaikan selisih overhead. 6. Mencatat penyesuaian overhead dalam jurnal akuntansi. 7. Menyusun laporan biaya overhead. 8. Evaluasi dan perencanaan biaya overhead untuk periode berikutnya. Akuntansi biaya overhead pabrik departemen. Akuntansi biaya overhead pabrik departemen adalah proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan biaya overhead yang terjadi pada setiap departemen di dalam pabrik. Metode ini digunakan untuk biaya overhead pabrik ke departemen-departemen yang ada, agar biaya tersebut dapat dialokasikan dengan lebih akurat ke produk yang dihasilkan oleh masing-masing departemen. Langkah-langkah dalam akuntansi biaya overhead pabrik departemen: 1. Mengidentifikasikan departemen di pabrik. 2. Mengumpulkan dan mengelompokkan biaya overhead pada setiap departemen. 3. Mengalokasikan biaya overhead ke setiap departemen. 4. Membebankan biaya overhead departemen jasa ke departemen produksi. 5. Menghitung biaya overhead yang diterapkan ke produk. 6. Membebankan biaya overhead ke produk berdasarkan departemen produksi. 7. Mencatat transaksi dalam jurnal akuntansi. 8. Menyesuaikan biaya overhead pada akhir periode. 9. Menyusun laporan biaya overhead per departemen. Dengan akuntansi biaya overhead, pabrik departemen perusahaan dapat lebih akurat dalam mengalokasikan biaya overhead ke produk, sehingga memberikan informasi biaya yang lebih detail dan memudahkan manajemen untuk melakukan analisis biaya per departemen dan membuat keputusan yang lebih tepat terkait produksi dan efisiensi operasional. Pengaruh otomasi pada perhitungan tarif overhead berbasis volume. Perhitungan tarif overhead berbasis volume biasanya menggunakan dasar alokasi seperti jam kerja langsung, unit produksi, atau volume produksi untuk membebankan biaya overhead ke produk. Ketika perusahaan beralih ke otomasi, dasar alokasi ini menjadi kurang tepat. Dampak otomasi terhadap perhitungan tarif overhead berbasis volume meliputi: 1. Pengurangan jam kerja langsung sebagai dasar alokasi. 2. Ketidakakuratan alokasi biaya overhead berbasis volume. 3. Kenaikan tarif overhead yang tidak proporsional.